Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Biologi Umum di mana kita sudah menginjak pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan ke-11 ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan kita sebelumnya tentang sebenarnya masih masuk dalam ranah arsitektur kerak bumi, tetapi di minggu kemarin sudah saya jelaskan juga mungkin. Jadi kenapa kondisi arsitektur kerak bumi kita itu bisa sangat beragam atau bervariasi. Ada yang bentuknya berupa dataran, ada yang berupa perbukitan, ada yang berupa dataran bergelombang, ada yang berombak dan seterusnya. Itu disebabkan karena ada dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang tektonisme, tentang vulkanisme kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya, dan kita sekarang menginjak ke tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Nah, tenaga eksogen kemarin sudah sedikit kita bahas bahwa merupakan tenaga yang sumbernya berasal dari luar permukaan bumi. Nah, apa yang berasal dari luar permukaan bumi? Ada dua tenaga dominan yang nanti akan menyebabkan arsitektur kerak bumi yang sudah dibentuk oleh tenaga endogen nanti akan dirusak oleh tenaga eksogen ini, karena tenaga eksogen ini sifatnya merusak. Jadi merusak yang sudah bentukan yang sudah dibentuk oleh tenaga endogen. Kedua bentuk tenaga eksogen yaitu erosi dan pelapukan. Dan di pertemuan 11 ini kita akan membahas apa itu erosi, apa itu pelapukan. Walaupun mungkin teman-teman sudah sering mendengar kedua istilah ini, erosi pelapukan sudah sering, tapi kita akan mencoba mengkulik lebih dalam dari sisi keilmuan di bidang geografi, apa itu erosi dan pelapukan. Mulai dulu dari yang awal, yaitu pelapukan. Apa itu pelapukan? Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah pelapukan, tapi ketika untuk mendefinisikan mungkin banyak sekali yang masih bingung untuk memberikan kata-kata. Sebenarnya proses pelapukan itu kalau teman-teman lihat contohnya ada di gambar yang paling bawah. Apa itu pelapukan? Pelapukan itu merupakan proses pecahnya batuan akibat adanya disintegrasi atau dekomposisi, sehingga batuan itu berubah dari bentuk semulanya, dari yang ukurannya itu besar-besar menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil. Jadi mungkin awalnya batuannya itu berupa bongkahan-bongkahan besar, tapi karena dia adanya disintegrasi, adanya proses dekomposisi oleh tenaga-tenaga organik menyebabkan batuan tersebut dia menjadi pecah menjadi ukuran yang lebih kecil seperti itu. Akan tetapi yang perlu teman-teman tekankan di sini, namanya pelapukan atau proses batuan itu berubah dari besar menjadi kecil-kecil itu tidak disertai dengan proses gerak massa, atau batuannya itu tidak berpindah tempat atau tetap di situ. Misalkan batuannya lokasinya itu di Sukoharjo, ya tetap di Sukoharjo, bahkan di titik itu saja tidak berpindah. Jangan ditemukan batuan yang sedang lapuk gitu ya, atau terlapukkan, itu lokasinya di koordinat X dan Y, ya sudah, ketika dia berubah menjadi kepingan yang lebih kecil-kecil karena mungkin ada aktivitas disintegrasi dan dekomposisi menyebabkan batuan itu menjadi hancur kecil-kecil. Tapi hancurnya juga hanya di situ, tidak bergerak ke tempat lain. Nah, nanti kalau sudah bergerak itu nama secara terminologi sudah berbeda lagi, bukan pelapukan, nanti masuknya ke dalam erosi atau longsoran dan seterusnya, nanti kita akan coba bahas. Nah, dan pelapukan ini, adanya pelapukan atau proses pecahnya batuan menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil itu merupakan pionir atau awalan dari pembentukan tanah dan juga proses erosi. Jadi tanah-tanah yang ada sekarang kemudian terjadinya erosi di semua tempat itu disebabkan karena adanya pelapukan. Kalau teman-teman besok belajar tentang ilmu tanah, tahu lebih dalam tentang tanah itu sumbernya awalnya dari mana? Sumber awal dari tanah itu adalah berupa batuan yang dia nanti akan lapuk, berubah menjadi kepingan kecil-kecil sehingga dia berubah, yang awalnya itu dia mungkin padat, padu, keras, akan berubah menjadi lunak dan berubah menjadi lebih gembur dan seterusnya, ya karena dia ada pelapukan sehingga nanti membentuk tanah seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang bisa menyebabkan pelapukan? Sumber utama yang menyebabkan atau kekuatan yang bisa menyebabkan pelapukan itu apa? Pertama jelas sinar matahari.
Kemudian ada faktor cuaca, yang ketiga faktor makhluk hidup, yang keempat faktor air, dan yang kelima faktor dingin. Kenapa sinar matahari bisa mengenai pelapukan? Karena sinar matahari itu kalau terutama yang adanya sinar matahari dan cuaca ini mungkin saling berkaitan. Itu kaitannya dengan perubahan kondisi suhu di permukaan bumi. Jadi ketika teman-teman siang itu kan mengalami yang namanya panas sekali, sinar matahari itu optimal. Tapi ketika malam hari sama sekali tidak ada penyinaran, sehingga suhunya cenderung dingin. Karena ada perubahan itu terus-menerus dalam hitungan hari, pagi panas, siang panas, kemudian malam dingin, pagi, siang, kembali lagi panas, dan seterusnya terus-menerus, sehingga menyebabkan batuan itu bisa menjadi lapuk. Karena ada perbedaan suhu yang sangat cepat sekali dari selama 24 jam. Kemudian makhluk hidup itu juga berperan. Nanti makanya di pelapukan itu ada salah satu nanti yang disebabkan oleh makhluk hidup, karena mungkin aktivitas organisme, antikomposisi, atau aktivitas dari organisme besar ataupun yang sifatnya mikroorganisme seperti itu. Kemudian ada yang terjadi karena air. Air ini sifatnya hanya nanti menjadi medium mempercepat dari pelapukan, tetapi semua nanti diawali dari adanya desintegrasi atau dari perbedaan suhu dulu. Nanti perbedaan suhu sudah menyebabkan dia sedikit meretak, kemudian nanti lama-kelamaan dibantu oleh air tambah lagi menjadi lebih cepat. Kemudian angin yang terakhir. Angin ini biasanya terjadi pada daerah yang bergurun-gurun atau yang dia letaknya di padang pasir, itu biasanya dominannya karena proses angin. Di negara kita sedikit sekali yang pelapukannya itu disebabkan karena angin. Nah, kemudian jenis pelapukan itu apa saja? Mungkin teman-teman juga sudah mengenal ada 3 jenis pelapukan, itu pelapukan mekanis, pelapukan kemis, dan juga pelapukan organik. Nah, kalau dilihat dari tampilannya, pelapukan mekanis itu seperti yang ada di gambar yang 2 di bawah ini. Kemis itu yang di tengah ini. Pelapukan organik itu yang di bawah ini. Apa bedanya? Dari namanya sudah berbeda. Pelapukan mekanik berarti karena adanya aktivitas fisik, karena adanya perubahan kondisi fisik. Kalau kemis karena ya ada perubahan kondisi kimia. Kalau organik berarti karena yang disebabkan oleh proses organisme. Nah, pelapukan mekanis. Ya, pelapukan mekanis itu apa? Pelapukan mekanis itu merupakan proses pecahnya batuan menjadi fragmen yang lebih kecil-kecil tanpa adanya perubahan komposisi kimia. Jadi dia tidak mengubah komposisi kimia, hanya mengubah dari sisi ukuran dan juga bentuk saja. Yang mungkin awalnya bentuk batuannya itu dia ini, misalkan contohnya ini padu, terus kemudian di tengahnya itu bisa menjadi ada lubangnya. Atau yang mungkin dulunya jadi padu karena dia ada aktivitas fisik menyebabkan dia menjadi pecah seperti contohnya di gambar ini. Nah, pokoknya semua bentuk pelapukan yang dia itu tidak mengubah komposisi kimia dari batuan itu disamakan sebagai pelapukan mekanis, dan disebabkan karena aktivitas kondisi fisik, perubahan kondisi fisik, bisa karena suhu, bisa karena perbedaan kelembaban, karena ada air, karena ada hujan, karena ada angin, dan seterusnya seperti itu. Jenis pelapukan mekanis itu dapat terjadi akibat apa? Akibat karena adanya tekanan, ada tekanan yang tinggi, kemudian ada pembentukan kristal air dalam pori batuan, karena ada kristalisasi garam, karena ada perbedaan panas tadi yang saya ceritakan beda-beda di siang sore, pagi siang sore, dan seterusnya. Karena ada desaan akar tumbuhan, itu juga bisa menjadi pelapukan mekanis tenaganya. Nah, selanjutnya pelapukan kemis. Nah, pelapukan kemis itu apa? Pelapukan kemis itu lawannya dari pelapukan mekanis. Kalau tadi mekanis itu tidak mengubah komposisi batuan, tetapi kalau yang pelapukan kemis, dia batuan itu yang awalnya bobotnya besar berubah menjadi fragmen kecil-kecil dan disertai dengan adanya perubahan komposisi kimia dari batuan. Jadi selain dia berubah dari secara ukuran dan bentuk, secara komposisi kimia juga berubah batuannya. Setelah dia berubah menjadi fragmen kecil-kecil, mungkin ada yang bertambah Fe, ada bertambah Mn, ada bertambah faktor-faktor yang ada bertambah komposisi kimia yang lain dan seterusnya.
Jadi semua itu berubah atau secara komposisi kimia dari batuannya. Akibat dari apa pelapukan kemis? Pelapukan kemis itu bisa akibat dari proses hidrolisis atau penguraian air, kemudian proses hidratasi yaitu mengikat batuan di atas permukaan, karbonasi karena adanya unsur karbon dioksida, dan juga oksidasi karena ada penambahan unsur oksigen atau penghantaran besi. Contohnya apa pelapukan kemis? Itu contohnya kalau teman-teman lihat besi yang berkarat. Besi yang berkarat ini adalah contoh dari proses pelapukan kemis. Kenapa? Karena dia mengubah unsur besinya yang awalnya itu dia Fe, tetapi karena ada oksigennya menjadi FeO2 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada pelapukan organik. Pelapukan organik itu merupakan proses pecahnya batuan menjadi fragmen kecil-kecil baik secara fisik atau kimia karena dipicu aktivitas organisme. Jadi pokoknya ketika ada organisme yang menyebabkan dari adanya pelapukan itu sudah dinamakan sebagai pelapukan organik. Contohnya apa? Karena ada ditempeli batuan, ditempeli lumut, kemudian nanti akan menjadi pecah, kemudian nanti batuan misalkan karena ada proses dekomposisi, karena ada mungkin hewan yang nanti menghancurkan batuan. Nah, itu adalah contoh dari pelapukan organik seperti itu. Nah, ini mekanisme pelapukan. Nah, pelapukan itu secara umum dari ketiga pelapukan tadi, pelapukan mekanis, pelapukan kemis, dan juga pelapukan organik, itu semua pelapukan itu mesti didahului oleh pelapukan mekanis. Maksudnya apa? Maksudnya jadi pelapukan kimia atau pelapukan organik itu tidak akan mungkin terjadi tanpa didahului oleh pelapukan kemis. Makanya tadi saya katakan seperti organisme, kemudian seperti tadi proses air, itu sebenarnya hanya menjadi pemercepat dari proses pelapukan, karena itu adalah pelapukan lanjutan dari pelapukan pelapukan mekanis yang sudah terjadi. Nah, kalau kita melihat dari proses pelapukan batuan itu awalnya semua batuan itu dia mesti akan lapuk dulu secara mekanis. Karena apa? Karena ada perbedaan suhu tadi sinar matahari, karena saat siang dia itu panas dan mengembang, tetapi saat dingin batuan mengkerut dan nanti disertai dengan tambahan hujan dan seterusnya menyebabkan batuan itu mengalami retak-retak dan sehingga nanti bisa menjadi pecah dan seterusnya. Itu adalah didahului semua oleh pelapukan mekanik. Sehingga pelapukan kemis dan pelapukan organik itu tidak akan mungkin pernah terjadi tanpa diawali oleh pelapukan mekanik seperti itu. Jadi pelapukan mekanik yang mengawali semuanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang diistilahkan yaitu pelapukan mengulit bawang atau spheroidal weathering. Pelapukan mengulit bawang atau spheroidal weathering, kenapa disebutkan sebagai spheroidal weathering? Karena dia pelapukannya itu dia seperti kulit bawang, bentuknya seperti kulit bawang. Apa yang dimaksud dengan seperti kulit bawang? Jadi dia lapuknya itu bertahap dari mulai yang paling terluar, kemudian nanti masuk ke paling yang dalam, sehingga nanti yang kalau teman-teman lihat di batuan-batuan, terutama batuan sedimen, batuan beku atau metamorf yang sudah lapuk, itu yang terluar itu mesti lapuk duluan. Kemudian nanti ada batas yang kedua itu lapuk, kondisi pelapukannya itu cenderung lebih tidak lapuk yang di dalamnya. Kemudian semakin ke dalam lagi dia akan semakin segar. Nah, karena adanya spheroidal weathering ini, makanya ini hal menjadi sangat penting ketika teman-teman akan melakukan identifikasi batuan. Kenapa? Jangan sampai nanti teman-teman mengidentifikasi batuan itu ya di bagian yang paling terluar. Kenapa? Karena bagian terluar biasanya dia sudah mengalami pelapukan, tidak segar lagi. Padahal ketika kita melakukan identifikasi kajian batuan, itu kita perlu batuan yang sifatnya itu segar. Oleh karena itu, maka teman-teman tuh harus membuka dulu batuan itu. Jadi yang bagian terluar itu dihancurkan dulu sampai teman-teman menemukan bagian lapisan yang masih segar. Nah, itulah yang nanti akan diidentifikasi seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti coba membuat profilnya,
batuan itu dari yang paling terluar itu dia mesti dia sifatnya itu sangat kecil karena dia sudah membentuk tanah. Semakin ke dalam dia semakin padu atau masih berupa batu. Makanya yang paling segar itu biasanya yang berada di tengah atau berada di sisi yang agak terluar seperti ini. Nah, ini kemudian ini ada contoh variasi ketebalan profil pelabuhan pada kondisi iklim yang berbeda. Jadi ketika iklim berbeda, pelabuhannya pun juga akan berbeda. Ketika pada kondisi iklim-iklim yang tropis seperti di tempat kita, itu pelabuhannya itu akan cenderung lebih besar. Kenapa? Karena dia proses pelabuhannya berlangsungnya lebih cepat karena ada proses yang membantu, yaitu proses air yang dia menjadi lebih cepat. Karena ada air dia menyebabkan semakin cepat proses pelabuhannya. Karena ada hujan, proses pelabuhan akan menjadi lebih cepat karena ada pelabuhan mekanis dulu yang terjadi. Tapi kalau ada daerah-daerah yang dia itu kondisinya terlalu ekstrim dingin atau ekstrim panas, justru dia pelabuhannya juga rendah. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan suhu tadi. Kalau di daerah tropis kan perbedaan suhu itu sangat terlihat sekali. Jadi dalam sehari itu mesti ada panasnya, ada dinginnya, dan seterusnya seperti itu. Sehingga menyebabkan dia akan lebih cepat terbentuk pelabuhan. Makanya kalau di daerah humid dan tropik ini dia polanya, grafiknya itu dia turunnya ke bawah sekali karena dia pelabuhannya itu sangat tinggi. Beda dengan daerah yang glasial, kemudian daerah yang kering, daerah yang di temperatur yang sedang dan cuaca yang iklim yang sedang itu dia hanya kecil sekali. Kalau yang tropis dan di yang daerah yang basah itu ya sangat besar sekali terjadinya pelabuhan. Nah, kemudian apa saja sih faktor pengontrol yang menyebabkan proses pelabuhan itu sendiri? Itu ada 5 faktor pengontrol yang menyebabkan dari proses pelabuhan. Pertama dari batuan induknya. Jenis dari batuan induknya. Batuan itu kan jenisnya berbeda-beda. Secara proses ada 3 pembagiannya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Dari ketiga batuan ini saja, ini proses pelabuhannya itu berbeda-beda. Batuan beku dan batuan metamorf itu biasanya dia strukturnya lebih keras. Biasanya dia lebih tidak rentan terhadap pelabuhan atau lebih kuat menahan pelabuhan. Berbeda dengan batuan sedimen. Batuan sedimen itu akan lebih cepat mudah lapuk dibandingkan proses batuan beku dan metamorf. Walaupun nanti kalau dikulik lagi batuan beku pun juga ada yang mudah untuk terlapukkan. Nah, itu kalau secara lebih rinci ya. Batuan metamorf juga ada yang mudah terlapukkan, tapi ada juga yang dia memang benar-benar susah untuk terlapukkan. Tapi kalau sedimen, rata-rata hampir semua batuan sedimen itu dia mudah mengalami proses pelapukan. Sehingga batuan induk atau kondisi jenis batuan itu sangat mempengaruhi terhadap proses pelapukan itu. Kemudian topografi. Topografi itu juga berpengaruh. Apa pengaruhnya topografi? Kalau pada daerah yang datar, batuan-batuan itu kan cenderung terkena proses air genangannya itu menjadi lebih lama. Ketika tergenangnya air itu menjadi lebih lama, otomatis proses pelapukannya itu juga akan berlangsung lebih intensif dibandingkan daerah yang miring karena hanya terlewati saja oleh air. Sehingga menyebabkan proses pelapukannya itu juga terjadi lebih cepat yang di daerah yang lebih datar. Seperti itu. Itu contoh dari topografi. Dan aktivitas organisme ini jelas. Ketika ada organisme itu bisa mempercepat. Makanya pelapukannya bisa 2, pelapukan mekanis dan pelapukan organik. Ketika tumbuhan ditempeli lumut atau tumbuhan itu ditanami oleh akar pohon, itu akan lebih mempercepat pecahnya batuan dibandingkan yang hanya mengandalkan dari perubahan suhu dan seterusnya seperti itu. Kemudian kondisi iklim tadi sudah kita bahas, yaitu beda tipe iklim. Jelas beda pada daerah tropis, pada daerah yang basah karena banyak sekali curah hujan. Perbedaan suhunya itu sangat ekstrim ketika siang dan juga malam, menyebabkan ya dia proses pelapukannya itu menjadi lebih cepat dibandingkan daerah yang beriklim sedang, beriklim glasial yang dia itu hanya relatif perbedaan suhunya tidak terlalu sangat ekstrim. Jadi hanya ya sepanjang hari mungkin hanya terjadi musim kering ya panas, ketika musim dingin ya hanya dingin terus seperti itu. Variasinya kurang
seperti yang daerah tropis. Dan yang terakhir waktu. Nah, ini waktu yang paling mempengaruhi karena semakin ya konsepnya semakin lama dia mengalami proses pelapukan ya dia mesti akan lebih cepat lapuk. Tapi pada daerah-daerah yang dia waktunya pelapukan itu hanya sebentar ya dia akan lebih hanya sebentar saja. Pelapukannya mungkin masih muda seperti itu. Pengen mengulik lebih dalam tentang faktor pengontrol dari proses pelapukan itu batuan organik nanti mempengaruhi batuan hidup mempengaruhi apa, tugas organik mempengaruhi apa, pupuk cair mempengaruhi apa dan seterusnya nanti bisa diulik dari panah-panah seperti ini. Oh, batuan hidup itu mempengaruhi karena adanya mineral batuan yang tidak stabil dan porositas besar. Nah, nanti mempengaruhi apa dan seterusnya. Nah, kemudian efek pelapukan itu apa? Efek pelapukan itu pertama bisa dia memicu terjadinya gerak massa batuan atau mass bursting. Jadi karena tadi batuan itu berubah secara bentuknya yang awalnya itu dia bongkahnya besar, mungkin padu, mungkin padat. Ketika dia berubah menjadi kecil-kecil, dia akan lebih mudah untuk bergerak kan seperti itu. Sehingga apa ya mudah terjadi longsoran, mudah terjadi ya, runtuhan atau rockfall atau jatuhan batu dan seterusnya. Sehingga menjadi pemicu. Karena berubah dari agregatnya, berubah dari kekuatan dari batuannya. Nah, kemudian menyebabkan yang kedua menyebabkan degradasi permukaan lahan. Kenapa menjadi degradasi? Ya karena yang permukaan lahan itu awalnya mungkin dia bentuknya itu sama semua, misalkan berbukit itu berbukit semua, tapi menjadi ada yang bukitnya itu menjadi lebih cekung, ada menjadi bentuknya lembah dan seterusnya. Sehingga menyebabkan mengurangi permukaan lahan yang awalnya tinggian menjadi lebih rendah seperti itu. Kemudian menjadi terbentuknya berbagai bentuk lahan. Nah, ini memang pelapukan ini menjadi pionir terbentuknya berbagai macam bentuk lahan. Bentuk lahan geodasional, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan solusional, bentuk lahan aeolin, semua itu terjadi diawali oleh proses pelapukan. Hampir semua bentuk lahan itu diawali dari proses pelapukan dulu. Tanpa adanya pelapukan, bentuk lahan tidak akan bisa terbentuk. Dan yang terakhir yaitu proses utama dalam pembentukan regolit tanah. Jelas, karena memang tanah itu kan terbentuknya dari batuan. Kenapa batuan yang padu, yang keras itu bisa menjadi lunak selembek dari seperti tanah? Ya gara-gara ada pelapukan. Batuan itu menjadi lapuk, ukurannya berubah menjadi kecil-kecil, fragmennya kecil-kecil sehingga dia menjadi berubah jadi tanah, gembur dan seterusnya. Nah, itu tentang pelapukan. Nah, selanjutnya ketika sudah terjadi pelapukan, ada satu proses lagi yang nanti dominan menyebabkan kondisi permukaan lahan itu sangat bervariatif atau arsitektur gerak bumi sangat bervariatif, yaitu karena proses erosi. Proses erosi itu definisinya apa? Proses erosi definisinya adalah proses pengikisan dan pemindahan hasil pelapukan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau tadi yang pelapukan itu hanya menghancurkan, ya sudah hancurnya di situ. Tapi kalau proses erosi, dia mengikis batuan dan memindahkan batuan itu dari satu tempat ke tempat lain atau batuan itu berpindah. Walaupun berpindahnya hanya 2 meter, 3 meter itu dinamakan sebagai erosi. Nah, bedanya tadi antara konsepnya pelapukan dan erosi seperti itu. Kalau pelapukan batuan hanya hancur jadi remah kecil dan bentuknya tetap di situ. Bentuknya tetap seperti batu tapi dia nanti hanya menjadi lunak atau fragmennya jadi kecil-kecil. Tapi kalau erosi tadi yang sudah hancur nanti akan terbawa oleh adanya agen-agen erosi sehingga nanti berpindah lokasinya yang hancurannya itu tadi. Sehingga menurut Meyer dan Foster, erosi itu merupakan sebenarnya dari 3 proses yang saling berkaitan. Apa? Pertama ada proses detachment atau artinya penghancuran atau pengikisan. Kemudian ada setelah pengikisan atau penghancuran dia akan mengalami transportation atau mengalami transportasi atau mengalami transport. Dan yang terakhir yaitu sedimentasi. Yaitu akan mengalami proses pengendapan seperti itu. Nah, dari pengendapan ini nanti akan mengalami penghancuran lagi, tertransport lagi, terendapkan lagi dan seterusnya. Akan seperti itu.
Nah, erosi itu secara alami terjadi dengan besaran sama dengan proses pengendapan atau keseimbangan. Jadi secara alami kalau kita berbicara tentang erosi, sebenarnya tuh erosi itu sudah pasti terjadi di semua tempat. Semua tempat itu pasti akan terjadi erosi. Sehingga dapat dikatakan secara alami di alam tanpa ada gangguan dari manusia, itu erosi itu sama dengan proses pengendapan. Jadi ketika misalnya yang tererosi itu 1 ton per hektar, ya nanti yang akan terendapkan kembali itu akan 1 ton per hektar, sehingga dia ada titik keseimbangan. Jadi tidak mungkin sebenarnya konsepnya erosi itu tidak mungkin akan merugikan secara alami ya, tanpa ada gangguan dari manusia atau tanpa adanya intervensi dari manusia. Itu mesti secara alami dia akan membentuk keseimbangan, karena proses erosi dengan laju pengendapan batuan atau laju pembentukan tanah atau laju pembentukan batuan itu dia akan sama proses erosinya. Yang tererosi itu 1 kiloton per tahun, ya dia yang terendapkan di tempat tersebut juga sebenarnya 1 kiloton per tahun secara alamiah. Sehingga nanti dalam erosi kita akan mengenal ada 2 istilah, ada erosi normal dan erosi dipercepat. Yang menjadi bahayanya adalah yang erosi dipercepat. Kenapa? Karena ada intervensi manusia. Karena laju erosinya itu lebih tinggi daripada laju pengendapannya, sehingga menjadi problem di situ. Muncul berbagai macam bentukan seperti parit, bentukan seperti ya macam-macam yang menyebabkan kondisi lahan itu dia menjadi rusak diagramnya. Nah, ini ada suatu grafik yang menunjukkan sebenarnya tadi proses erosi itu kapan terjadi erosi, kapan terjadi transport, dan juga kapan terjadi deposisi. Nah, secara umum erosi terjadi itu ketika pada tahap awal ya, atau pada tahap detachment tadi atau pekikisan. Pertanyaannya, kapan sedimen-sedimen yang terhancurkan oleh proses erosi tadi itu tertransport, kapan dia akan terdeposisi? Nah, dia akan tertransport ketika agen dari erosi ini dia kekuatannya itu masih melebihi dari ukuran dari material sedimen yang membawanya. Jadi ketika ukuran material sedimennya itu dia 1 kg, ketika agen erosi yang mengerosinya itu dia lebih kecepatannya itu mungkin bisa berapa kilometer per jam, ya dia akan terus mengalami transportasi. Nah, terus kapan terjadi pengendapan atau deposisi? Kapan terjadi deposisi ketika tenaga yang menyebabkan erosi tadi itu sudah mulai melambat secara kecepatan, secara kemampuan untuk mengangkutnya sudah mulai melambat, sehingga material-material yang besar itu akan terendapkan duluan. Sehingga nanti yang paling terakhir itu material yang dia sifatnya lebih ringan dibandingkan yang awal. Makanya nanti kalau teman-teman lihat polanya itu pola erosi, transportasi dan juga sedimentasi yang paling baik terjadi itu daerah sungai. Kalau teman-teman jalan-jalan sungai dari awalnya hulu, tengah dan hilir, coba teman-teman bandingkan secara material, yang bagian hulu mesti materialnya itu dia bongkahnya batuannya itu besar-besar. Semakin teman-teman berjalan ke hilir, itu akan menjadi semakin lebih kecil, dan nanti di bagian muara itu dia akan lebih halus materialnya. Karena apa ya? Karena tadi proses pengangkutan terjadi secara bersamaan dan sedimentasinya secara bertahap, dari yang materialnya yang besar-besar dulu tersedimentasi, yang sedang tersedimentasi, yang kecil, yang terakhir yaitu tersedimentasi seperti itu. Itu proses terjadinya erosi, transportasi dan sedimentasi. Nah, ini kemudian tenaga penyebab erosi itu apa saja? Tenaga penyebab erosi dan juga nanti bisa mentransport itu adalah ada 5 tenaga. Pertama adalah aliran air. Aliran air jelas ya, karena ada aktivitas sungai, ada adanya genangan atau overland flow, itu dia bisa menyebabkan aliran air itu dia mengerosi permukaan. Kemudian karena adanya air tanah. Nah, ini karena adanya gerakan air tanah itu juga bisa menyebabkan proses erosi. Ada karena angin itu seperti di daerah gurun yang dominan. Tapi kalau kita punya gumuk pasir. Gumuk pasir ini adalah proses terbentuknya karena adanya erosi oleh angin. Kemudian gelombang itu terjadi di tepi pantai. Nama lainnya dari gelombang itu adalah abrasi gitu. Kalau aliran air erosi,
Karena gelombang itu abrasi, karena angin namanya deflasi, nanti ada istilahnya. Dan yang terakhir karena glasier, karena es atau gerakan es. Ya, karena gerakan es atau glasier ini di tempat kita tidak ditemui ya. Paling hanya di pegunungan Jawijaya yang paling atas yang ada salju abadinya. Tapi ini secara umum di tempat kita akan susah ditemui. Ini adanya di daerah kutub seperti itu. Nah, kemudian jenis erosi itu apa saja? Jenis erosi itu sebenarnya bertahap ya. Jadi yang namanya proses erosi itu tidak serta-merta langsung menjadi bentukan seperti parit atau menjadi bentukan seperti lembah besar seperti sungai, itu tidak. Tapi dia bertahap. Pertama, jenis erosi itu ada namanya splash erosion atau erosi percik. Nama saja dia splash erosion. Berarti karena apa? Karena ada percikan air hujan. Jadi ketika air hujan itu dia memercik atau jatuh ke tanah, itu kan dia akan memercik. Nah, percikan-percikan inilah nanti dia mengerosi atau mengikis dari tanah. Seperti itu. Bentukannya seperti apa? Erosi percik itu. Ciri-ciri dari erosi percik itu membentuk seperti struktur tiang atau yang dinamakan sebagai pedestal. Contoh gambarnya itu di bawah ini. Nah, kalau teman-teman menemukan di tanah itu ada dia strukturnya itu ada seperti kolumnar tiang seperti ini di pinggir tanah seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari hasil erosi percik atau dari percikan air hujan seperti itu. Nah, ini akan sangat mudah ditemukan di lapangan. Hampir mungkin di semua tempat di daerah tropis di daerah kita itu banyak sekali ditemukan erosi percik seperti ini atau struktur tiang seperti ini. Karena ya ini adalah tahap awal dari proses erosi. Nah, ini bisa dikatakan erosinya masih lemah. Nah, kemudian erosi percik nanti bisa berkembang menjadi erosi lembar atau sheet erosion. Erosi lembar atau sheet erosion terjadi karena adanya aliran permukaan. Kalau tadi hanya karena tetesan hujan, sekarang karena ada yang hujan yang tidak masuk ke dalam tanah, dia menjadi aliran permukaan atau overland flow. Nah, itu yang dinamakan menjadi erosi lembar atau sheet erosion. Erosi lembar atau sheet erosion ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia ditemukan. Bagaimana cara mengidentifikasi erosi erosi lembar di atas permukaan? Yaitu karena ditemukan banyak sekali kerikil-kerikil di atas permukaan tanah. Jadi kalau teman-teman menemukan di atas permukaan yang awalnya dulu mungkin tanah, tapi sekarang kok banyak sekali kerikil-kerikilnya, nah itu berarti adalah contoh dari terjadinya proses erosi lembar. Karena apa? Karena nanti aliran permukaan itu dia mengerosinya itu per lembar-lembar tanah gitu, gitu. Jadi selembar tanah dierosi yang paling atas sehingga nanti kerikilnya kelihatan, bawahnya tererosi lagi sehingga nanti sebagian kerikilnya kelihatan, sampai nanti kerikilnya benar-benar semua terekspos di atas permukaan seperti itu. Kemudian erosi lembar nanti akan berkembang menjadi yang namanya real erosion atau erosi alur. Nah, erosi alur ini dia karena tadi ada aliran permukaan yang sudah terkonsentrasi di satu tempat atau satu jalur seperti itu, sehingga dia menyebabkan terbentuk seperti alur-alur seperti itu. Nah, erosi alur ini ukuran dari alur-alur yang terbentuk itu kurang dari 50 cm. Jadi ketika teman-teman ukur lebarnya itu kurang dari 50 cm, ya berarti dia masih masuk kategori alur kalau terdapat seperti bentukan alur-alur di atas permukaan tanah. Erosi alur nanti karena mungkin aliran permukaannya itu semakin banyak yang lewat situ terus menerus bisa berkembang menjadi gully erosion atau erosi parit, membentuk seperti parit-parit seperti ini. Nah, yang parit-parit ini bedanya apa dengan alur? Kalau yang parit ini bedanya secara ukuran tuh lebih dari 50 cm. Kalau yang erosi alur kurang dari 50, kalau yang lebih dari 50 dinamakan erosi parit atau gully erosion. Nah, gully erosion ini akan bisa berkembang menjadi stream bank erosion atau erosi lembah sungai. Nah, sebenarnya lembah-lembah sungai ini terbentuk karena proses erosi. Jadi karena sudah erosinya lebih lanjut, karena tidak hanya overland flow atau aliran limpasan permukaan, tapi sudah bergabung dengan aliran air sungai juga atau runoff, menyebabkan dia bisa mengerosi lembah sungai menjadi lebih dalam, menjadi lebih lebar dan seterusnya. Itu adalah jenis-jenis erosi dan berdasarkan dari prosesnya, berawal dari erosi percik, erosi lembar dan seterusnya. Nah, erosi yang masih dalam erosi percik, erosi lembar dikatakan erosinya masih rendah. Tapi kalau sudah masuk ke erosi parit, erosi lembah sungai, erosi alur sudah dikatakan erosinya tinggi seperti itu.
Nah, ini kemudian jenis erosi berdasarkan terjadinya tadi saya katakan ya ada erosi normal dan juga erosi dipercepat. Erosi normal itu apa? Erosi yang terjadi secara alami. Jadi ketika proses batuan itu mengalami pelapukan, kemudian nanti dia tertransportasi, ya seiring berjalannya waktu, dia mesti laju pengendapan di tempat tersebut itu juga akan sama. Sehingga secara alami tanpa adanya gangguan manusia itu antara erosi dengan proses laju pengendapan itu akan sama. Jadi misalkan yang tererosi yang hilang di tanah tempat tersebut itu 1 ton, ya nanti akan terendapannya juga 1 ton. Yang hilang 2 ton, yang terendapan 2 ton dan seterusnya karena dia sama. Erosinya itu erosi normal. Sehingga dikatakan nama lainnya itu erosi normal atau erosi alami atau erosi geologi seperti itu. Nah, akan tetapi sebenarnya ketika erosi normal ini terjadi tanpa ada intervensi manusia, ini erosi itu tidak menyebabkan atau tidak berdampak terhadap lahan. Ya lahannya tetap akan subur, lahannya tetap akan bisa termanfaatkan atau tidak menurun secara kualitas. Tetapi yang problem sekarang itu karena erosinya sudah masuk ke tahap yang kedua, yaitu dinamakan erosi dipercepat seperti itu. Namanya erosi dipercepat, berarti apa? Erosinya itu dipercepat sehingga laju erosinya lebih tinggi daripada laju pengendapannya. Siapa yang bisa mempercepat adalah manusia. Karena apa? Karena ada aktivitas manusia di lahan tersebut. Mungkin lahan itu ditanami, mungkin lahan itu dimanfaatkan, itu mungkin lahan itu dikelola yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kaidah menyebabkan erosi itu laju erosinya menjadi lebih cepat daripada pengendapannya. Ketika laju erosinya menjadi lebih cepat, apa konsekuensinya? Ya nanti akan terbentuk alur-alur seperti ini, akan terbentuk parit-parit seperti ini, sehingga apa? Secara kualitas juga akan turun. Karena apa? Bahan organiknya hilang, bahan-bahan mineralnya hilang dan seterusnya. Semua akan hilang terbawa oleh proses erosi. Nah, sehingga ya contohnya seperti ini, kalau sudah menjadi parit seperti ini apakah mungkin bisa ditanami? Secara produktivitas bagaimana? Apakah mungkin bisa menghasilkan produktivitas yang lebih baik? Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu maka erosi ini yang sekarang terjadi itu sudah masuk di erosi dipercepat karena aktivitas manusia dalam mengelola lahan yang tidak benar. Ketika cara mengelola lahannya itu sudah benar, ya insya Allah terjadinya erosi itu masih dipercepat, tapi dipercepatnya tidak terlalu lebih cepat. Paling mungkin hanya jarak selisih berapa sedikit sekali antara pengendapan dengan erosinya seperti itu. Makanya nanti perlunya perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan adalah di sini. Jadi agar tidak terjadi yang namanya erosi dipercepat. Tapi kita tidak mungkin untuk mempertahankan tanah itu terus-menerus terjadi erosi normal. Kenapa ya? Karena kita butuh makan, kita butuh mengelola lahan dan seterusnya untuk pemenuhan kebutuhan. Ya mau tidak mau memang harus kita manfaatkan, tapi memanfaatkannya secara yang benar gitu, sehingga tidak terjadi erosi dipercepat. Nah, kemudian selanjutnya apa saja sih yang mengontrol faktor erosi? Ya, faktor erosi itu pengontrolnya itu ada rumusnya. A atau erosi itu sama dengan F function dari RKLSCP. R itu apa? R itu adalah erosivitas tanah, kemudian K itu erodabilitas tanah, L itu lereng, S itu juga lereng. Kalau L itu panjang lereng, S itu kemiringan lereng, C itu vegetasi atau pertumbuhan atau crop management, P itu adalah land managementnya atau kaitannya dengan pengelolaan lahannya. Faktor yang pertama ada karena erosivitas tanah. Erosivitas tanah itu kaitannya dengan iklim, kaitannya dengan curah hujan. Erosivitas tanah itu menggambarkan seberapa besar kemampuan dari si hujan itu untuk menghancurkan atau mengikis dari tanah. Itu namanya erosivitas tanah. Jadi kaitannya dengan iklim, kaitannya dengan curah hujan. Jadi kemampuan dari hujan di tempat tersebut untuk mengikis dari tanah, itu yang dinamakan erosivitas. Kemudian yang kedua ada faktor K, erodabilitas tanah. Nah, erodabilitas tanah itu kaitannya dengan tanahnya atau kaitan dengan jenis tanahnya. Kenapa? Karena yang dengan erodabilitas tanah adalah kemampuan dari tanah itu untuk menahan laju erosi. Setiap tanah itu akan berbeda-beda, di tiap tempat itu akan berbeda-beda. Ada yang dia mudah untuk tererosi, ada yang susah untuk tererosi dan seterusnya. Jadi setiap tanah itu berbeda-beda.
Kemudian yang ketiga yaitu kaitannya dengan relief atau topografi. Ada L dan juga S. L itu panjang lereng, S itu kemiringan lereng. Kemiringan lereng dan panjang lereng jelas berkaitan. Ketika lerengnya itu miring tapi dia itu panjang lerengnya itu kecil atau sempit, ya dia akan miringnya itu miring curam sekali. Ketika miring curam sekali, dia menyebabkan terjadinya proses erosi itu akan lebih cepat. Karena apa? Karena proses overland flow atau limpasan yang terbentuk akan lebih besar dibandingkan pada daerah yang kemiringannya mungkin agak tinggi tetapi panjang lerengnya itu panjang, ya secara aliran dia akan tidak secepat tadi yang lerengnya itu miring dan juga panjang lerengnya itu sempit. Nah itu akan juga berbeda. Nah kemudian ada faktor C kaitannya dengan tutupan vegetasi ya. Tutupan vegetasi jelas ya. Ketika ada vegetasi di atasnya berarti kemampuan air untuk mengerosi itu jauh akan lebih mengecil. Karena apa? Karena terhantam dulu oleh pohon-pohon. Jadi karena ada airan air hujan, dia bisa pohon-pohon itu dia bisa menyimpan dulu sehingga yang turun ke tanah itu dia menjadi lebih kecil tenaganya. Nah, ketika tidak ada vegetasi semua terbuka ya langsung terhantam langsung oleh air hujan. Kecepatannya itu sama ketika air hujan turun menghantam ke tanah. Nah, yang terakhir yaitu pola manajemen lahan atau kaitannya dengan manusia. Apa manajemen lahan? Manajemen lahan itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dibangun untuk terasering, ada yang dibangun sengket dan guludan. Nah, itu ada pengaruhnya juga. Misalnya daripada daerah miring dibuat terasering ya dia akan menyebabkan tingkat erosinya itu akan menjadi lebih rendah dibandingkan pada lahan-lahan yang dia tidak di terasering pada lahan miring. Nah, itu adalah contoh dari maknanya. Jadi rumusnya ada RKLSCP, erosivitas tanah, erodabilitas tanah, panjang lereng, kemiringan lereng, crop management atau tutupan vegetasi, dan yang terakhir yaitu land management atau manusia. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tentang erosi dan pelapukan. Jadi intinya tadi bahwa semua proses itu berawal dari pelapukan, kemudian nanti menjadi erosi, nanti bisa menjadi yang namanya terjadi longsoran seperti itu. Nah, proses pelapukan tadi sudah kita bahas ada 3, yaitu pelapukan kemis, pelapukan mekanis, dan juga pelapukan organik. Dan yang paling penting teman-teman tahu bahwa pelapukan kemis dan pelapukan organik tidak akan terjadi tanpa didahului pelapukan mekanik seperti itu. Kemudian erosi, bedanya erosi dengan pelapukan apa? Kalau erosi itu proses penghancuran atau batuan, tapi dia akan memindahkan dari tempat awalnya. Berpindah dari tempat awalnya itu namanya proses erosi. Erosi ada erosi normal, erosi bercepat. Secara normal itu erosi dia itu pasti akan sama dengan laju pengendapan sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi erosi yang perlu dipermasalahkan adalah erosi yang dipercepat oleh aktivitas manusia sehingga laju erosinya menjadi lebih besar daripada laju pengendapannya. Nah, jenis erosi tadi ada erosi percik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, dan juga erosi lembah sungai. Nah, itu tuh kira-kira yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaatnya dan nanti menjadi lebih hasanah pengetahuan teman-teman tentang geologi menjadi lebih luas, yaitu bahwa kenapa arsitektur kerak bumi kita itu bentuknya itu sangat bervariatif, bahkan variasinya itu daerah yang bergunung saja sama-sama gunung itu ada yang gunungnya itu dia terjal, ada yang tidak terjal, ada yang beribitnya tajam, ada yang tidak. Itu gara-gara ini, gara-gara ada yang tenaga eksogen ini yang dia menghancurkan tadi. Kalau hanya ada tenaga endogen ya bentuknya akan sama semua. Ketika tinggi ya tinggiannya sama semua, bentuknya akan sama semua. Tapi kalau dilihat sekarang itu sangat kasar sekali ya permukaan bumi gara-gara ada tenaga eksogen ini. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan silahkan nanti bisa bertanya melalui forum psikologi dan juga atau melalui WA langsung kepada saya. Nah, semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.